Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Nah, ya, amalkan, jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajar, la ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji. Hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir. Karena majelis ilmu kita, majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Sholat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak namanya Imam Ali, Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman kul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah. Ini mazhab, ini ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus.
Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Ayo amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Nah, sholat, baca satu halaman, nah, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, nah, lihat. Sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatul Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Nah, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum, masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nah, nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Nah, bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80. Masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu, niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus. Tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api di perut mereka. Nah, ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang ada jamaah yang meninggal. Enggak, Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak, Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz.
Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bika Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta. Jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus 1 orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf menurut standar kepantasan di daerah masing-masing.